Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi. Untuk serinya adalah Redmi 6A dengan kode NEM Kareus. Jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Mi atau MyCloud-nya, namun memang belum muncul tampilan terkunci MyCloud-nya karena tadi kita coba reset pabrik lagi ponsel ini. Sekarang kita setup dulu ponselnya, kita pilih bahasa, kita pilih wilayah, kemudian kita tunggu sebentar. Untuk loading di bagian pilih wilayah ini memang cukup lama, jadi kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Setelah itu kita akan masuk ke halaman hubung ke jaringan. Di sini bisa kita hubungkan ke jaringan internet menggunakan WiFi saja dan perhatikan hasilnya langsung terkunci akun Mi atau MyCloud-nya. Kita akan coba untuk bypass akun Mi pada ponsel ini yaitu Redmi 6 dengan kode NEM Kareus, dan kebetulan untuk ponsel ini adalah versi distributor, bukan garansi resmi Indonesia, bukan garansi TAM. Kita bisa letakkan dulu ponselnya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Di sini sudah aku siapkan file khusus untuk bypass akun Mi pada ponsel Redmi 6 dengan kode NEM Kareus sekaligus dengan file pendukungnya. Perhatikan di kamera belakangnya ini dual kamera ya, yang artinya ini adalah Redmi 6 bukan Redmi 6A. Kemudian kita ekstrak file untuk bypass akun Mi-nya. Kita cek dulu ya isi filenya apa aja, dan untuk passwordnya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua tanpa spasi. Jadi ini dia untuk isi filenya. Langsung aja kita ekstrak, klik kanan, ekstrak to nama filenya, kemudian kita masukkan password ekstraknya adalah Magelang Flasher. Kita klik OK dan kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Selain untuk bypass Redmi 6, file ini juga bisa kita gunakan untuk bypass akun Mi Redmi 6A. Kemarin sudah kita bikinkan juga videonya. Dan ini dia filenya sudah kita ekstrak. Sebelum kita menginstal file-file tersebut, kita matikan dulu antivirus pada Windows kita. Kemungkinan filenya akan terscan antivirus ya. Jadi untuk mengamankan filenya, antivirus kita matikan saja. Yang pertama kita install adalah MTK driver. Ini wajib kita install di Windows kita agar ponsel bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai. Kalau muncul notifikasi Windows Security seperti ini, kita pilih menu yang bawah, kemudian kita tunggu lagi. Kalau sudah selesai installnya, kita klik finish. Selanjutnya kita akan mengekstrak file bypassnya. Jadi ada file dengan nama MiCloud FRP Redmi 6A Distri. Walaupun Redmi 6A, ini bisa kita gunakan untuk Redmi 6 Kareus. Langsung kita ekstrak saja, klik kanan ekstrak di sini, dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Kemudian kita buka folder hasil ekstraknya. Jadi ini file firmware yang telah dimodifikasi untuk bisa digunakan bypass akun Mi pada Redmi 6 dan Redmi 6A. Kemudian kita ekstrak file dengan nama SP Flash Tool. Kita buka folder hasil ekstraknya. Ini biasanya yang sering terdeteksi sebagai virus ya. Kita jalankan file Flash Tool action-nya. Kita double klik saja, muncul notifikasi seperti ini. Bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai SP Flash Tool-nya berjalan dengan sempurna. Muncul error, klik OK saja ya. Oke, ini dia sudah bisa kita jalankan SP Flash Tool-nya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke folder awal, kita akan inputkan firmware yang sudah kita ekstrak. Jadi file bypassnya kita akan inputkan ke SP Flash Tool dengan cara menginputkan file scatternya. Ada file dengan nama MT6765 Android Scatter, kita inputkan ke SP Flash Tool. Tapi sebelumnya pada SP Flash Tool ini ada 3 kolom, kita inputkan dulu file pada kolom download agent. Caranya klik menu choose, kemudian kita pilih file dengan nama MTK All-in-One DA, kita pilih filenya, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom download agent. Kemudian ada kolom scatter loading file, kita klik lagi menu choose, kita arahkan ke folder file bypassnya atau firmware-nya, dan kita pilih file dengan nama MT6765 Android Scatter TXT.
Kemudian setelah kita temukan filenya di folder image, kita pilih filenya, kemudian kita pilih open sampai terinput pada SP Flash Tool-nya, dan ini dia bagian partisi dari firmware-nya sudah muncul pada SP Flash Tool. Oke, selanjutnya bisa kita turunkan sedikit SP Flash Tool-nya, persiapannya sementara sampai di sini dulu. Kita akan kembali ke folder file yang kita siapkan tadi. Ada dua file yang belum kita install, yang itu ada MTK bypass dan juga lib USB. Kita coba untuk install lib USB-nya dulu, langsung aja kita double klik filenya, kemudian kita jalankan installer di dalamnya, kemudian kita tinggal ikuti perintahnya, next aja, I accept, next lagi, next lagi, next lagi, next lagi, dan install. Kalau sudah terinstall akan otomatis berjalan ya untuk lib USB ini. Selanjutnya kita pilih menu remove all device filter, kita bersihkan dulu semua perangkat yang pernah terfilter oleh lib USB di komputer yang aku gunakan ini dulu. Kemudian setelah itu kita pilih lagi menu install a device filter, lalu kita klik next. Jadi fungsi dari lib USB ini adalah untuk memfilter MediaTek USB port. Karena untuk flash Redmi 6A kita akan membutuhkan bypass auto reset akun MIN-nya, dan untuk bypass out-nya kita menggunakan MTK bypass. Langsung kita jalankan filenya yang sudah kita ekstrak barusan. Jadi untuk tool bypass auto reset akun MIN-nya kita menggunakan MediaTek bypass tool by MCT Team. Oke, sekarang semua tool dan file sudah berhasil kita siapkan. Selanjutnya tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala. Langkah awal kita akan memfilter MediaTek USB port-nya. Langsung aja kita matikan paksa handphone ini, tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power sampai handphonenya mati. Kemudian pada lib USB pada kolom description nanti akan muncul MediaTek USB port. Langsung kita pilih dan kita klik menu install. Untuk prosesnya harus cepat karena MediaTek USB port-nya hanya muncul dengan sekejap saja. Oke, kita matikan handphonenya, tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power. Ketika handphone mati, dengan cepat kita menuju lib USB, kita pilih MediaTek USB port dan klik install. Jika geraknya kurang cepat maka gagal, kita ulangi lagi aja. Kita matikan lagi handphonenya, tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power. Ketika muncul MediaTek USB port pada lib USB, langsung kita klik MediaTek USB port-nya, kemudian kita klik install dan perhatikan sudah berhasil. Jadi MediaTek USB port sudah berhasil terfilter oleh lib USB. Bisa kita klik OK, notifikasi suksesnya ini. Kemudian kita akan cek dulu. Jadi kita cek apakah betul-betul MediaTek USB port-nya terfilter atau belum. Kita bisa pilih menu back pada lib USB. Kemudian di sini kita pilih remove a device filter, kita klik next dan perhatikan MediaTek USB port-nya sudah berhasil kita filter menggunakan lib USB. Selanjutnya kita akan bypass out-nya menggunakan MediaTek bypass out tool oleh MCT Team. Kita pilih menu bypass pada tool tersebut. Langsung aja kita klik menu bypass dulu. Kemudian setelah muncul notifikasi pada kolom di sebelah kiri MediaTek bypass toolnya, yaitu installing driver OK dan waiting for broom, kita matikan lagi handphonenya. Tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power. Kemudian setelah handphone mati dan terbaca oleh MediaTek bypass toolnya, maka akan langsung terbypass out-nya. Perhatikan handphone ini terbaca sebagai COM sekian, kebetulan COM 7. Kemudian protection disable, sekarang Anda bisa menggunakan tool apapun atau gunakan SP Flash Tool. Oke, tugas dari lib USB dan MTK bypass toolnya sudah selesai. Sekarang kita akan kembali ke SP Flash Toolnya. Kita harus melakukan beberapa settingan kecil pada SP Flash Tool untuk menyesuaikan kompot antara MediaTek bypass tool dan SP Flash Tool-nya. Pada MediaTek bypass tool terbaca sebagai COM 7, langsung aja masuk ke menu option pada SP Flash Tool-nya, masuk ke menu connection. Di sini kita pilih UART saja. Kemudian untuk kompotnya kita pilih COM yang sesuai dengan yang muncul pada MediaTek bypass tool, yaitu COM 7, dan untuk baud rate-nya kita pilih yang paling atas 921600 ya kalau nggak salah. Oke, ini dia sudah betul.
Kemudian apabila yang tidak muncul kompotnya bisa gunakan opsi USB. Jadi yang tidak muncul kompotnya silahkan teman-teman gunakan opsi USB. Kalau sudah kita setting seperti ini, kita bisa close menu optionnya dan langsung kita flash saja. Dengan settingan seperti ini, semua partisi kita centang termasuk preloader. Kemudian kita pilih opsi download only dulu dan langsung kita flash dengan klik menu download. Jadi kemarin kita coba untuk mengecualikan partisi download pada saat kita coba bypass akun Mi pada Redmi 6A, ternyata flashing dengan partisi download kita uncheck. Jadi centangnya kita hilangkan, malah menyebabkan handphone mati total. Kemudian kita flashing ulang Redmi 6A tersebut menggunakan metode standar, yaitu semuanya kita centang pada bagian partisi termasuk preloader. Ternyata Redmi 6A kembali hidup lagi. Sekarang untuk Redmi 6 ini kita akan gunakan metode yang sama, yaitu semua partisi kita centang termasuk preloader, kemudian kita pilih download only. Dan kita akan coba untuk flashing handphone ini hasilnya seperti apa. Apakah handphone akan matot atau kembali sehat? Kita lihat dulu sampai videonya selesai. Jadi teman-teman kalau nonton tutorial, tonton dulu sampai selesai baru praktek ya, biar tidak salah langkah. Oke, ini dia sudah selesai proses flashingnya, ada keterangan download oke seperti ini. Jadi kita akan lihat hasilnya, kita kembali ke tampilan handphonenya terlebih dahulu. Coba kita nyalakan dulu ponsel ini, lepaskan kabel datanya, dan kita tekan tombol power pada ponsel ini sampai muncul logo Mi di layarnya. Kemudian sambil menunggu proses loading bisa kita letakkan handphone ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loading memang lama, jadi kita percepat aja durasi pada video ini. Dan ternyata gagal, malah muncul masalah baru yaitu stuck recovery mode dengan keterangan NVData is corrupted. Kita coba untuk web data handphonenya, kita web all data, kemudian kita pilih confirm dan kita tunggu apakah setelah kita lakukan web data stuck recovery-nya akan sembuh atau tidak. Ini dia ada proses web data. Setelah data web successfully, kita coba untuk restart handphone ini. Tadi sempat kita lihat masih muncul keterangan NVData yang error ya. Kita coba letakkan dulu handphonenya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Namun ternyata belum ada perubahan, masih macet di recovery mode dengan keterangan NVData is corrupted seperti ini. Kita coba untuk melakukan full flashing lagi, tapi dengan opsi flash yang kita bedakan. Oke, kita akan bergabung kembali dengan tampilan Windows kita. Jadi langsung aja kita coba untuk melakukan flashing ulang dan langsung kita bypass outnya saja karena otomatis MediaTek USB port sudah terfilter oleh lip USB. Klik menu bypass pada MediaTek bypass toolnya. Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan paksa handphone ini, tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power. Kalau handphone sudah mati, terbaca oleh MediaTek bypass tool, otomatis terbypass outnya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke tampilan SP Flash Tool, kita akan cek dulu settingannya apakah berubah atau tidak. Kita masuk ke menu option connection dan ternyata settingan yang kita buat tadi masih sama. Kemudian kita lanjut untuk flash handphonenya dengan mode yang berbeda. Tadi kita pilih opsi download only, sekarang kita bisa pilih format all plus download. Karuannya biar langsung handphone nyala sekalian. Untuk IMEI tidak kita perhatikan dulu karena biasanya walaupun IMEI hilang, untuk chipset MediaTek sinyal masih tetap aman. Oke, langsung kita klik menu download dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Ketika kita memilih format all plus download, maka partisi preloader otomatis tercentang. Memang untuk chipset MediaTek sedikit rewel ya. Kemarin kita coba untuk bypass Redmi 6A distributor juga malah mati total, tapi bisa kita pulihkan lagi dengan mencentang kotak atau opsi di bagian partisi preloadernya.
Berbeda dengan Redmi 6 ternyata. Oke, proses flashingnya sudah selesai, kita percepat durasinya, ada keterangan download oke, dan kita kembali ke tampilan ponselnya dulu. Kita lepaskan kabel data, kemudian kita nyalakan ponsel ini, tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya. Selanjutnya kita letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loading selesai. Untuk durasi loading ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Intinya begini, apabila loadingnya lama dan tidak kembali ke tampilan recovery mode, berarti proses flashing recovery-nya ini berhasil. Namun, jika ternyata masuk ke recovery mode dan muncul keterangan error dengan tulisan merah di bagian bawah layarnya, berarti harus cari solusi lainnya. Dan ternyata proses flashingnya berhasil. Kita coba untuk setup handphone ini, pilih bahasa, kemudian next, kita pilih lokasi, langsung ke Indonesia saja. Kita cari dulu Indonesia, kita scroll ke bawah, ini dia, kita pilih. Kemudian kita lanjutkan, sedang loading mengatur lokasi, wajar ya. Loading di halaman pilih lokasi Anda ini memang sedikit lama. Kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kalau sudah selesai, akan masuk ke halaman hubung ke jaringan. Pada halaman ini kita tidak perlu menghubungkan handphone ke jaringan internet, bisa kita lewati saja karena file tadi sekaligus untuk bypass akun Google. Jadi selain akun Mi, akun Google juga sekalian terbypass. Jadi tidak perlu kita hubungkan handphone ke jaringan internet untuk proses setupnya. Oke, sudah sampai di akhir setup, ada loading memuat aplikasi. Kita tunggu sebentar, ini proses loadingnya juga sangat lama. Kita bisa letakkan ponsel ini untuk menunggu proses loadingnya, dan seperti biasa durasi loading aku percepat. Ponsel langsung masuk ke tampilan menu, kita bisa cek dulu di menu pengaturan dari ponsel ini, kemudian kita cek di tentang telepon. Ternyata untuk model terbaca sebagai Redmi 6A, nggak masalah ya. Yang penting ponsel bisa hidup. Untuk versi MIUI-nya ternyata file ini menggunakan MIUI 10, RAM-nya 3GB, sudah jelas ya ini adalah Redmi 6 Carrius, walaupun pada tentang ponsel modelnya terbaca sebagai Redmi 6A. Tidak masalah. Kita akan cek dulu apakah ponsel ini sudah clean akun Mi-nya atau belum. Sebentar, kita coba untuk tetel dulu. Ini ada stiker Mi Cloud di atas kanan layarnya. Sebagai tanda aja kalau servisan ini kasusnya adalah Mi Cloud atau terkunci akun Mi. Kita coba langsung tes menggunakan jaringan data. Karena sudah pasti kita melakukan flashing format all plus download, email akan hilang. Maka langsung kita cek apakah handphone ini masih bisa membaca kartu dan muncul jaringan selulernya atau tidak. Di sini aku menggunakan kartu XL dan kartu Telkomsel. Kita coba sekaligus 2 SIM. Slot SIM atas, slot SIM bawah kita isi semuanya. Kemudian akan kita cek jaringannya apakah aman atau tidak. Oke, perhatikan ternyata SIM card-nya terbaca ya. Ada simbol atau indikator sinyal di pojok kanan atas. Kemudian kita akan cek sekalian di sini. Perhatikan untuk SIM 1, SIM 2 terbaca, berarti aman ya. Walaupun IMEI-nya hilang, kita cek ya, bintang pagar 06 pagar pada menu panggilan, perhatikan tidak dapat diperoleh IMEI, tapi kartu masih terbaca. Tinggal kita tunggu aja sampai sinyalnya muncul. Tadi sempat kita lihat versi pita basisnya, kita cek lagi. Jadi versi pita basisnya masih aman, kemungkinan sinyal juga aman walaupun IMEI-nya hilang. Nanti kita bisa memulihkan lagi IMEI-nya menggunakan MAUI Meta 3G Tool. Dan sekarang tinggal kita tunggu aja sampai muncul sinyal pada handphone ini. Atau kita bisa cek dulu status akun Mi-nya. Kita coba hubungkan ponsel ini ke jaringan internet via WiFi dulu sambil menunggu sinyalnya muncul. Kemudian kita cek di bagian akun Mi. Dan perhatikan untuk akun Mi-nya sementara ini sudah bersih. Jadi akun Mi berhasil kita bypass. Namun syaratnya adalah apabila ada notifikasi pembaruan firmware, ada notifikasi update MIUI-nya, jangan kita update. Ini muncul notifikasi untuk update versi MIUI atau pembaruan
perangkat lunak, sebaiknya jangan kita perbaharui atau nanti akun Mi-nya akan terkunci lagi. Kita tetap bertahan pada MIUI versi ini saja. Jangan kita perbaharui. Apabila teman-teman tidak sengaja memperbaharui firmware-nya atau mengupdate firmware-nya, jika untung maka akun Mi tidak akan terkunci lagi. Namun jika ternyata akun Mi-nya terkunci, maka teman-teman bisa melakukan bypass ulang dengan metode yang tadi sudah kita praktekkan, yaitu melakukan flashing ulang firmware-nya. Ini dia, kita tadi sengaja ya untuk melakukan upgrade firmware-nya. Kita coba untuk restart dulu. Sudah kita download pembaruannya. Pada video sebelumnya untuk ponsel Redmi 6A kita coba untuk update MIUI-nya. Hasilnya adalah ponselnya kembali terkunci akun Mi. Sekarang untuk Redmi 6 bagaimana? Kita akan lihat hasilnya. Di sini masih proses installing update. Kita tunggu aja sampai update-nya selesai. Untuk sinyal tadi memang belum muncul karena keburu kita lakukan update firmware. Jadi nanti kita akan cek ulang apakah sinyalnya bisa muncul atau tidak. Oke, untuk update-nya sudah selesai. Sekarang kita akan cek ulang ponsel ini. Perhatikan di pojok kanan atas ternyata ada indikator sinyal yang muncul pada SIM 2 ya. Ternyata aman ya, sinyal masih bisa muncul walaupun kondisi IMEI-nya hilang. Oh sebentar, ini sinyalnya hilang lagi. Kita cek dulu IMEI-nya. Kita dial ke bintang pagar 06 pagar, kondisi IMEI masih hilang di ponsel ini. Tadi sinyal sempat muncul, kemudian akun Mi ternyata tidak terkunci lagi ya, walaupun handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via WiFi, tapi akun Mi-nya aman, tidak terkunci lagi. Kita coba untuk nonaktifkan WiFi-nya, tinggal kita tunggu sinyalnya. Untuk yang XL ini pada SIM 1 mungkin kartunya sudah mati ya, jadi tidak muncul sinyalnya. Sementara itu untuk SIM 2 tadi sudah bisa kita lihat sinyalnya muncul. Kita cek sekali lagi untuk SIM 2 yang Telkomsel. Ternyata untuk data selulernya juga sudah muncul. Untuk sinyal seluler muncul, data seluler juga sudah bisa terbaca 4G di sini. Jadi aman ya, ponsel bisa kita gunakan lagi, akun Mi terbypass, sinyal juga aman. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari channel Magelang Flasher, ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.